Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling angkatan 2020. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kembali tentang materi penyusunan skala biologis. Di penyusunan skala biologis ada yang namanya pengukuran. Pengukuran didefinisikan sebagai alat kuantifikasi untuk mengukur suatu atribut. Misalnya ada atribut di bagian bidang fisik, bisa diukur seperti berat badan, suhu udara, dan lain sebagainya. Ada juga yang namanya alat pengukur dari bidang biologis. Kalau dari pengukur alat biologis ini, dia masih dalam tahapan perkembangan yang belum mencapai kesempurnaan. Seperti contoh yang telah di bagian fisik tadi, seperti berat badan. Berat badan setiap manusia itu bisa berubah-berubah. Pengukuran skala biologis sangat sukar dilakukan melalui validitas, reliabilitas, objektivitas yang tinggi karena ada beberapa sebab. Yang pertama, dia bersifat laten. Yang kedua, item-itemnya terbatas. Yang ketiga, respon yang diberikan oleh subjek. Respon yang diberikan bisa melalui suasana hati, keadaan sekitar, dan lain sebagainya. Yang keempat, penyusunan skala biologis ini dia berubah-berubah. Contohnya seperti berat badan tadi, ada yang kadang 30 kilo, bisa saja dia turun dan bisa saja meningkat. Yang terakhir, interpretasi terhasil ukur fisiologi hanya dapat dilakukan secara normatif. Kalau atribut fisik dia bisa diukur dengan tingkat skala rasio, sedangkan atribut psikologis bisa diukur dengan cara rasio ordinal. Karakteristik skala sebagai alat ukur psikologis. Yang pertama, ada item yang berupa pertanyaan atau pernyataan. Contohnya seperti kalau di bidang fisik itu dia, apakah Anda merokok? Itu langsung ke tujuannya. Jadi kita mau tahu dia merokok atau enggak. Tapi kalau di psikologis ini, contohnya seperti apa yang ingin Anda lakukan setelah Anda lulus nanti. Kan orang nggak tahu apa tujuan kita bertanya seperti itu. Yang kedua, kalau item psikologis ini dia berisi banyak item, beda dengan bidang fisik. Kalau bidang fisik tuh dia nggak banyak itemnya, tapi kalau bidang psikologis ini dia banyak item. Karena kita nggak langsung menanyakan, tapi kita ada indikatornya, kita buat sub item dan lain sebagainya. Yang ketiga ada respon subjek. Respon subjek di sini kita nggak bisa kualifikasikan bahwa jawaban mereka itu benar ataupun salah. Selagi subjek mengerjakan dengan benar dan sungguh-sungguh, maka bisa dianggap penyusunan skala biologis itu benar dan tidak juga pula salah karena dia stabil. Kalau kita ngisinya betul-betul sungguh-sungguh, maka skala itu bisa kita pakai. Perbedaan angket dan skala psikologis. Apa sih perbedaan angket dan skala psikologis? Kalau angket ini dia berupa data yang faktual, data yang memang bentuknya itu kenyataan gitu, fakta. Tapi kalau psikologis ini dia lebih ke kepribadian individu. Dan kalau angket ini dia lebih ke riwayat pendidikan, berapa anggota keluarga dan lain sebagainya. Tetapi kalau skala psikologis ini dia lebih ke sesuatu, misalnya seperti motivasi, self esteem, tingkat kecemasan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kalau angket ini dia langsung ke tujuannya, langsung ke tujuan. Tapi kalau skala psikologis dia nggak langsung ke tujuannya, dia menanyakan sesuatu hal yang lain yang seseorang nggak tahu, tapi itu yang mau dia tujukan. Baik, cukup di sini penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.